mereka bersuara atas nama rakyat, atas ya kepentingan rakyat, kepentingan sosial dan kepentingan umum, tapi pada dasarnya mereka itu lebih mengedepankan sangat disayangkan ketika ada senior yang masih ikut campur terhadap hak adik-adik mahasiswa. Semua organisasi apapun begitu. Ya, semua organisasi. Sangat disayangkan sekali ketika senior terlalu masuk ke ruang ini. Ikut campur gitu kan ya. Karena kenapa? Karena kalau sudah menjadi senior pasca, apalagi purna dari mahasiswa, purna dari kampus, ya harus punya tempat proses yang lain lah. Iya. Iya. Terkadang juga justru senior nebeng ke kepentingan adik-adiknya. Repot juga ya. Ya repot gitu kan ya. Cuman ya ini pelajaran untuk teman-teman ataupun kader-kader yang mahasiswa yang masih aktif di kampus, jangan terlalu mudah terpengaruh terhadap doktrin senior gitu kan ya. Harus benar-benar mempunyai filter, mempunyai komitmen dalam dirinya, apa cita-citanya menjadi mahasiswa dan apa tujuannya masuk dalam organisasi gitu. Harus memang benar-benar selektif juga. Ketika ada senior bilang begini, seleksi dulu gitu kan. Artinya agar tidak menjadi korban seperti kita ini. Ya, kalau sudah terpengaruh terhadap senioritas itu kita mudah didekti lah. Mudah didekti karena sehingga kita tidak mempunyai kebebasan untuk bergerak, berproses, mengembangkan keilmuan kita itu nggak punya ruang gerak gitu kan ya. Sehingga ruang gerak kita itu tertutup. Dan ketika sudah senior mempengaruhi, karena senior tidak mungkin kepentingannya kampus, kepentingannya luar, repot berarti kampus dikendalikan di luar. Jadi mereka tidak dapat prosesnya di kampus karena dikendalikan di luar gitu. Dan mirisnya lagi itu adalah ketika ya orang-orang yang ada di kampus seperti birokrat-birokrat di kampus itu mulai dari rektor, wakil rektor itu lebih percaya senioritas yang ada di luar daripada mahasiswa masih aktif di kampus gitu kan ya. Karena ini adalah juga bentuk bentuk kritik untuk pejabat-pejabat kampus gitu kan ya. Untuk pimpinan-pimpinan kampus itu bahwasanya yang mempunyai cita-cita besar, mempunyai tanggung jawab dan peran moral gitu ya untuk mengembangkan kampus dan mahasiswa itu adalah mahasiswa aktif gitu ya. Betul. Bukan orang yang ada di luar. Kalau di luar itu adalah manusia-manusia yang punya kepentingan. Betul, kepentingan yang sudah tercampur baur dengan segala macamnya gitu. Jadi pimpinan kampus jangan pernah takut terhadap ya orang-orang yang sudah purna dan pasca dari kampus gitu. Betul. Jadi sekali lagi kita mendiskusikan ini bukan untuk menghakimi, tidak. Artinya sebagai ini perlu didiskusikan bahwa selama ini ada kebentuan seperti itu gitu. Selama ini ada senior yang terlalu masuk ke juniornya gitu. Juga pemangku kebijakan di kampus terlalu percaya kepada orang yang itu bukan mahasiswa aktif. Iya, bukan mahasiswa aktif, sudah alumni gitu kan. Betul. Jadi yang penting itu, yang lebih penting untuk ya pejabat-pejabat di kampus lah, pimpinan kampus itu memberikan peluang terhadap alumni bagaimana bisa berkontribusi di kampus dalam sektor keilmuan gitu ya. Betul. Jadi dosen, betul. Jadi karyawan lah gitu ya, peneliti. Bukan malah menjadi orang yang ditakutin untuk menjadi making baker gitu kan ya. Maksudnya membackingi kampus terhadap hal-hal yang memang tidak diinginkan. Betul. Dan itu ya saya pikir senior yang seperti itu saya pikir mungkin ya terhambat juga di luar karirnya gitu kan. Terhambat di luar juga karirnya dan juga terlalu nyaman gitu kan ya. Sehingga ya sulit untuk keluar dari zona nyaman hal yang seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau ada senior yang mempunyai mempunyai kebijakan, mempunyai nilai yang tinggi untuk kampus itu sulit keluar dari kampus gitu kan. Karena kenapa? Mereka merasa nyaman. Ngapain cari peluang di luar, masih memulai dari nol lagi kalau sudah ada yang enak seperti ini. Dan yang sangat disayangkan adalah ketika justru yang menjadi korban itu adalah mereka kader-kader baru. Betul sekali. Ya kan? Mahasiswa baru, mau beranjak belajar semester 5 udah dibenturkan itu. Seharusnya mereka waktu itu belajar keilmuan dulu matang, cara menfilter. Jadi ketika mereka belum siap saja untuk memfilter mana yang benar, dibenturkan politik dan akhirnya mereka ya jadi korban kan. Dan menjadi pewaris dari konflik-konflik. Kalaupun ada konflik jadi pewaris kan. Karena kenapa? Karena dalam organisasi itu pasti rentan konflik gitu.
Makanya teman-teman mahasiswa itu harus disadari bahwa kalian itu berangkat dari rumah itu untuk menjadi mahasiswa, kuliah gitu kan ya, masuk kampus, bukan mau ikut organisasi. Betul. Kita kan buta tentang organisasi. Iya, betul. Yang dibawa dari rumah itu pamit kepada orang tua, saya mau kuliah. Betul. Saya mau kuliah, Pak. Kan gitu seperti itu. Tapi ketika nyampe ke kampus, kenal terhadap organisasi, lupa pada tanggung jawab akademiknya. Lupa pada tanggung jawab utamanya. Iya, tanggung jawab utamanya. Itu yang sangat disayangkan. Jadi kenapa? Untuk menjadi aktivis yang benar-benar aktivis itu harus mempunyai modal akademis. Betul. Kalau menurut saya itu, saya pribadi. Saya sepakat begitu. Sepakat seperti itu. Ya artinya ya apa yang mau diandalkan ketika dia jadi aktivis justru intelektualnya nol gitu kan. Gitu, ya, betul Kan sekarang juga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang nggak tahu terpengaruh dari mana. Dia nggak mau tahu ya dia pintar atau enggak. Yang penting dia merasa banyak masanya dan mau menguasai banyak orang. Kan yang repot ketika yang pintar dikuasai dia. Ya, betul gitu sekali. Kan? Yang ideal seharusnya dia akademiknya mapan sekali, organisasinya juga mapan. Iya, Kan begitu. Itu kan yang ideal kan gitu. Kita itu ya ini pengalaman kita ya. Kita dulu walaupun sulit ketemu dalam maksudnya dalam forum diskusi gitu ya. Selalu berseberangan pendapat. Gitu. Berseberangan. Cuman dari dulu itu saya tetap mengagumi bahwasanya kenapa? Karena apa ya? Intelektualitas mahasiswa itu harus perlu dikembangkan. Betul. Makanya dulu itu saya ketika jadi mahasiswa aktif dalam organisasi, walaupun teman-teman saya itu banyak yang aktivis, yang murni aktivis yang tidak peduli terhadap akademis, saya tidak pernah terlena akan hal itu. Saya selalu masuk kampus, selalu masuk kuliah gitu kan ya. Saya ingat dulu waktu ketika ada demo kita tetap masuk ya. Betul. Padahal kita sudah doktrin untuk ikut gitu kan ya. Ketika ada demo itu ya bukan semata-mata kita jaga pencitraan untuk apa enggak, tapi karena waktu itu nurani kita ya kita masuk dulu kuliah. Baru setelah kuliah kita keluar. Ya, betul sekali. Itu sering ya. Sering. Terbentur jadwal kuliah jam sekian, demo jam sekian, kita masuk dulu. Bahkan saya dulu tuh pernah pamit kepada dosen untuk ikut demo gitu. Cuman ya walaupun ya kalau saya pribadi jujur ini bisa ditanyakan sama adik-adik mahasiswa itu banyak ya ketika teman-teman mahasiswa kader lah ya, konsultasi kepada saya selaku senior lah, anggap senior, saya selalu bilang saya itu punya teman senior kamu itu juga ya, namanya Ongki itu Kak Ongkinya itu kalau mau belajar tentang ya bagaimana mengembangkan intelektualitas, bagaimana mengembangkan keilmuan itu belajarlah ke dia. Itu selalu bilang seperti itu. Dan saya selalu cerita pada adik-adik itu, saya itu adalah apa ya? Maksudnya itu teman akrab saya mulai dari masuk kampus, cuman dibenturkan dengan hal-hal yang memang jadi korban. Ya, menjadi korban itu. Saya bilang seperti itu sama adik-adik mahasiswa itu. Karena kenapa? Karena pada teman-teman mahasiswa itu selalu mengajarkan bahwa yang paling utama itu adalah akademis dulu. Baru kita itu sudah paham bersikap, mapan, tahu bersikap. Karena itu adalah beban moral kita menjadi mahasiswa itu tidak lain adalah kita harus paham tentang akademik. Akan dibawa kemana akademik itu kalau kita tidak memperpeduli terhadap hal itu. Dan akhirnya ketika kita waktu itu keluar kampus, kita sangat menyadari bahwa kita benar-benar menjadi korban dan kita tentu saya juga sangat menyesal waktu itu. Artinya kok bisa gitu saya dan teman-teman rusak gara-gara ini. Sampai hari ini saya berpikir kalau dipikir-pikir apa sih kepentingan kampus? Kan kepentingan yang sebentar kan. Bentar sekali dia, cuman waktunya 1 tahun gitu kan. Betul. Kan ketika kita di luar justru ini yang sangat perlu dimanfaatkan. Ketemu di luar, teman-teman di luar gitu kan. Itu justru yang direkatkan kan. Justru ternyata ya banyak kasus-kasus ketika konflik di kampus seolah-olah kampus itu adalah sesuatu yang akan dijalani selamanya gitu kan. Dan yang paling penting itu ini untuk teman-teman mahasiswa. Jadi menjadi pimpinan di kampus, baik itu mulai dari tingkat ya HMJ, fakultas sampai BEM universitas itu tidak akan menjamin kehidupan kalian ketika pasca kalian purna di kampus itu. Semuanya itu adalah proses dan bagaimana mengembangkan keilmuan dan mencari peluang di luar itu. Bayangkan, saya saja lulus 2016 lulus kan. Anggaplah waktu itu saya ketua BEM fakultas lah gitu. Kalau saya pikir-pikir itu perlu dibanggakan kan. Tapi ketika pulang ke rumah saya masih nganggur itu. 2016 nganggur, 2017 nganggur, 2018 saya jaga toko ke Jakarta. Beneran. Baru 2019 ada rekrutmen wartawan saya masuk. Saya yakin teman-teman juga sama. Ya sama lah proses ya. Proses itu memang
Apa nggak ada proses yang instan, nggak ada proses yang gampang gitu. Dan Semuanya juga, butuh perjuangan. Dan itu tidak perlu juga dibangga-banggakan jadi apa di kampus betul begitu kan. sekali. Karena yang paling mempengaruhi kita adalah bagaimana kita keluar memanfaatkan peluang kan Ya, gitu. dan banyak buktinya juga kan. Kadang yang tidak menjadi pimpinan di kampus hanya aktif dalam organisasi, ikut ambil peran lah, tapi tidak dalam sangat sentral gitu kan ya. Tidak dalam peran yang sangat sentral, cuman peran sampingan itu banyak yang sukses ketika keluar. Betul. Karena itu nggak ngejamin semuanya. Jadi apa yang ada di mindset mahasiswa sekarang itu, mahasiswa itu orientasinya ketika ikut dalam organisasi, maka orientasinya, wah saya ikut jadi seperti ini, saya jadi seperti ini. Iya. Mayoritas itu orientasi teman-teman aktivis itu ke Kepentingan kepentingan politik gitu ya. Bahwasanya kalau aktif dalam organisasi maka Jadi mempunyai peluang besar untuk anggaplah menjadi baik itu legislator maupun Betul. ya eksekutif gitu kan ya. Padahal pada waktu itu kalau kita pikir sekarang justru peluang banyak di luar itu ya. Ya betul sekali. Dan ya orientasi mahasiswa yang aktivis itu tidak hanya kepentingan politik gitu ya. Bahkan dulu itu ada kalau nggak salah itu Harlah PMII itu ya. Dan itu mengundang Presiden Joko Widodo. Beliau memberikan pesan terhadap teman-teman aktivis ya Harlah PMII kalau nggak salah itu, bahwasanya kader PMII jangan hanya berorientasi untuk menjadi politisi, tapi lebih dari itu banyak sektor yang membutuhkan teman-teman organisasi, teman-teman aktivis itu. Peneliti, ya peneliti, pengusaha juga ya. Pengusaha yang paling utama itu yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo adalah pengusaha, karena pengusaha itu yang akan mengubah nasib rakyat Indonesia itu pengusaha memang. Betul. Jadi saya kalau pikir-pikir waktu itu, kalau kita pikir-pikir hari ini, seandainya kembali ke belakang, kita justru lebih memilih tidak berkonflik waktu itu ya. Saya juga tidak mau dicalonkan gitu, agar kita juga mencari lini lain lah. Ya, gitu, cuman penting juga untuk mahasiswa ya ikut andil lah dalam organisasi. Ya aktif lah, aktif dalam artian kita berperan, ikut serta, dan mempunyai beban moral dan tanggung jawab bahwa saya adalah anggota ataupun kader organisasi ini seperti itu. Betul. Jadi ADRT itu benar-benar dijalankan. Sehingga nantinya kenapa? Karena organisasi yang didirikan oleh pendiri-pendiri organisasi itu tidak hanya terbentuk dan jadi saja. Betul. Pasti melalui proses yang panjang, perjuangan panjang untuk sampai kepada kita hari ini gitu. Iya. Jadi kalau benar-benar aktif, benar-benar ngabdi terhadap organisasi, insya Allah ada barokahnya. Insya Allah itu pasti ada barokahnya, walaupun di luar orientasi kita lah, pasti ada barokahnya. Kenapa? Karena kita pernah peduli terhadap apa yang pernah diperjuangkan oleh beliau. Kalau misalkan ditanya sekarang, apa yang dinikmati? Kalau saya sih tidak ada apa yang saya nikmati setelah lulus kuliah, tidak ada. Artinya pekerjaan hari ini yang saya dalami adalah justru tidak linear dengan apa yang kita ada di kampus. Kalau kita gitu kan ya. jurusan bahasa Inggris ya. Justru kamu jodohnya di PU Bina Marga. Memang jauh sekali itu orientasinya jauh gitu ya. Enggak linear, cuman itu. Ya kalau secara dipikir secara logika itu enggak mungkin. Karena logikanya itu kalau jurusan pendidikan ya notabene-nya ya ngajar, menjadi guru kan seperti itu. Cuman dulu itu saya juga pasca itu pernah jadi guru lah. Bukan pernah jadi guru. Memang guru kan? Ya, memang teacher guru, kan? Ya, memang jadi guru banyak gitu ya. murid-muridnya ketika saya ketemu dengan banyak teman-teman di luar, oh Ce Haryadi gitu ya. Banyak memang sekali. ya Bu, sebelum purna jadi mahasiswa jadi apa ya? Sarjana gitu ya. Saya memang ngajar gitu. Tapi kan sebelum itu juga ngajar di pondok kan? Ya ngajar di pondok. Jadi pasca lulus juga saya ngajar gitu. Cuman jujur saja ini pengalaman ya. Kenapa saya itu kurang pedulinya terhadap pendidikan itu. Anggaplah kurang peduli karena saya tidak sesuai dengan ijazah yang saya pegang gitu kan ya. Makanya saya anggap saya itu nggak peduli terhadap pendidikan. Karena pada waktu itu dan sekarang pun juga guru itu kurang diapresiasi gitu. Betul. Ya ini memang harus harus cari solusinya gitu ya. Betul. Kenapa guru yang memang kerjanya dan perannya sangat besar terhadap masa depan bangsa ini kurang dihargai dan kurang diapresiasi gitu. Kurang disejahterakan. Ya kurang disejahterakan. Ya contohnya saya ngajar dengan jarak yang berapa kilo, dengan anggaplah dengan bayaran yang seperti ini itu tidak sesuai.
Makanya saya kalau mencari keikhlasan, jujur ya memang kita harus ikhlas gitu kan ya. Karena itu sentuhannya dengan pendidikan. Karena kalau sudah dengan pendidikan pasti dengan keilmuan dan harus ikhlas memang. Cuman ketika kita nyampe ke sekolah, kita dihadapkan dengan murid-murid yang berbeda. Mulai dari ada yang tidur, ada yang ngomong sendirian, ada yang bercanda, dan ada yang nggak mendengarkan. Maka kita pasti emosi. Betul. Dalam arti lain kita bukan tidak ikhlas sama sekali, tapi memang pemerintah harus peduli, memerhatikan itu kan begitu. Sehingga generasi-generasi pendidik juga tidak apatis untuk itu begitu kan. Makanya sekarang itu banyak, bahkan sekarang itu jurusan pendidikan itu sudah tidak menjadi daya tarik untuk teman-teman siswa yang ingin kuliah gitu kan ya. Lebih pada sektor yang lain. Karena kenapa? Karena tidak menjamin, tidak mengapresiasi gitu kan ya. Betul. Saya juga jurusan pendidikan, satu jurusan kamu juga tidak. Ya ngajar juga iya ya. Iya, ngajar. Tapi kalau kita mikir-mikir, kita bukan butuh uang atau gimana, bukan ingin memelacurkan diri ya, tidak. Tapi ketika kita memang waktu itu mengajar, kita dibenturkan oleh kebutuhan lain, kesibukan kita diforsir ke ngajar ini tidak nututi, sehingga guru harus dilepas dan mencari profesi lain kan begitu. Profesi lain. Betul. Jadi kalau kita mati-matian ngajar, sekali lagi bukan tidak ikhlas, tapi kebutuhan kita kurang mencukupi. Sekali lagi bukan karena jadi guru, tapi karena memang kesejahteraannya kurang. Kurang diapresiasi. Betul. Memang ini semoga menjadi bahan evaluasi untuk tentu orang-orang yang punya kebijakan, baik dari sektor legislatif maupun eksekutif, bahwa saat ini guru memang benar-benar tidak punya apresiasi yang besar. Betul. Padahal ya harus kita ketahui bahwa kita seperti ini karena ada peran guru gitu kan ya. Kita besar, kita tahu, kita ya semuanya adalah peran guru lah. Bahkan saya itu bisa mengatakan bahwa di Indonesia ini bahwasanya yang mempunyai peran yang sangat besar terhadap kemajuan sebuah bangsa itu adalah para guru. Para guru. Betul. Tapi kenapa sekarang itu guru yang tidak diapresiasi? Tidak disejahterakan. Betul. Seharusnya memang ada gerakan kesejahteraan yang itu bersifat masif terhadap guru-guru juga honorer dan lain-lain begitu ya. Terutama honorer gitu kan ya. Dulu kan juga saya juga suka relawan gitu. Namanya sukarelawan ya. Ya seperti itulah. Makanya bukan tidak menjadi daya tarik, cuman kita dibenturkan dengan kebutuhan gitu. Dibenturkan kebutuhan, kita harus memilih jalan lain gitu kan. Bukan tidak mau jadi guru sekali lagi kan menjadi guru, bukan tidak peduli terhadap pendidikan gitu ya. Cuman ya seperti itu, faktanya seperti itu. Kita nggak bisa menghindar gitu ya. Oke. Jadi sekarang kalau misalnya ditanya apa pelajaran penting atau prinsip penting yang harus dipegang seorang aktivis menurut kamu? Ya aktivis itu diambil dari bahasanya itu harus aktif gitu ya. Aktif dalam artian kita harus paham betul bahwa kita itu adalah hidup dalam organisasi yang notabene-nya mempunyai beban moral dan sosial. Pasti mayoritas sebuah organisasi itu kepentingannya itu adalah kepentingan sosial. Pasti yang dipikirkan itu adalah tentang kemasyarakatan. Itu yang paling utama. Jadi dulu itu pasca saya menjadi sarjana, samping saya juga ngajar dan aktif dalam organisasi, ya memang kalau saya pribadi lah saat ini banyak organisasi yang mengatasnamakan sosial tapi pada dasarnya itu adalah individual. Pasti kepentingan pribadinya. Nah itulah yang menyebabkan saya itu merasa nggak enak dalam organisasi. Bahasa kasarnya kalau sekarang itu LSM lah, ya, lembaga swadaya masyarakat. Kan memang dari bahasanya saja itu adalah kepentingannya kan kepentingan sosial, tapi mayoritas itu adalah kepentingan individual, mengatasnamakan masyarakat tapi pada dasarnya untuk ya itu. Betul. Pada dasarnya LSM baik ya, tetapi ada oknum-oknum tertentu. Ya, ada oknum tertentu gitu ya. Makanya walaupun dulu itu saya aktif dalam organisasi, saya nggak ngerasa nyaman gitu ya. Karena kenapa? Karena saya melihat orang-orang dan oknum di dalamnya itu tidak peduli terhadap masyarakat itu. Walaupun pada dasarnya mereka berangkat, mereka bersuara atas nama rakyat, atas ya kepentingan rakyat, kepentingan sosial dan kepentingan umum, tapi pada dasarnya mereka itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan itu yang harus dihindari ya? Harus dihindari seperti itu. Makanya saat ini sulit menemukan organisasi yang benar-benar peduli terhadap keadaan dan murni, alami untuk rakyat. Karena kenapa? Karena dalam organisasi itu nggak ada organisasi yang membuat kita kaya.
Kalau ada organisasi betul, yang membuat betul. orang itu kaya, berarti organisasinya itu salah. Betul. Berarti sekarang ada banyak kader-kader yang terobsesi mengikuti organisasi dan ingin kaya. Itu yang salah Ingin fatal kaya, ya. salah fatal. Masuk organisasi ingin kaya salah fatal. Iya, Organisasi apapun tidak ada yang nggak membuat ada. kaya. Begitu. Nggak ada, karena kalau dalam organisasi kita mengabdi. Betul, betul. Belajar. Ya, bukan kita bagaimana memperoleh sesuatu, Iya, tapi bagaimana kita memberi sesuatu dalam adab organisasi. Karena melalui organisasi kita mempunyai wadah untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat.